Awal tahun 2026 itu bisa dibilang jadi masa yang cukup bergejolak buat pasar keuangan kita di Indonesia. Tiba-tiba aja investor global rame-rame menarik dana mereka dalam jumlah yang nggak sedikit. Ini jelas mengguncang pasar dan bikin banyak orang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Nah, kali ini kita akan coba telusuri apa yang sebetulnya terjadi. Oke, untuk membedah ini semua, kita mulai dari angka-angka konkretnya dulu ya. Angka-angka yang pertama kali menyalakan alarm tanda bahaya di pasar. Coba Anda bayangkan deh, hanya dalam satu minggu, investor asing menarik dana keluar hampir 6 triliun rupiah dari pasar keuangan domestik kita. Ini bukan angka yang kecil loh. Ini adalah sinyal yang sangat kuat bahwa ada sesuatu yang bikin para investor ini gelisah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang bikin pasar tiba-tiba begitu ketakutan? Untuk bisa memahaminya, yuk kita bedah lebih dalam. Uangnya itu sebenarnya ditarik dari instrumen apa saja? Yang menarik kalau kita lihat datanya, arus keluar ini terjadi di semua lini. Gak cuma di pasar saham aja, tapi juga di surat berharga negara atau SBN, bahkan sampai ke sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ini menunjukkan kalau kegelisahannya itu sifatnya luas, bukan cuma masalah di satu sektor tertentu. Aksi jual besar-besaran ini langsung tercermin dari naiknya premi resiko Indonesia. Ada yang namanya Credit Default Swap atau CDS. Gampangnya, ini adalah biaya asuransi untuk obligasi pemerintah dari resiko gagal bayar. Nah, biaya ini naik hanya dalam seminggu. Ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa di mata investor global, berinvestasi di Indonesia tiba-tiba terasa lebih berisiko. Oke, jadi sentimen pasar tiba-tiba jadi negatif. Pertanyaannya kenapa? Ternyata ada satu pemicu yang paling terasa langsung, yaitu sebuah pengumuman besar dari salah satu lembaga pemeringkat kredit global. Sebelum lanjut, kita samakan dulu ya persepsi kita soal apa itu outlook peringkat kredit. Anggap saja ini semacam rapor prediksi. Lembaga pemeringkat ini menilai kira-kira dalam 12-18 bulan ke depan, arah kesehatan keuangan sebuah negara itu bakal gimana? Bisa stabil, positif, atau negatif. Nah, outlook negatif ini ibarat lampu kuning. Dan benar saja pada tanggal 5 Februari, Moody's mengubah outlook Indonesia dari yang tadinya stabil menjadi negatif. Alasan mereka sangat spesifik. Ada kekhawatiran soal prediktabilitas dan komunikasi kebijakan. Intinya, pasar merasa bingung dan tidak bisa menebak arah kebijakan ekonomi kita. Dan efeknya ini, wah kayak domino. Satu jatuh, semua ikut kena. Perubahan outlook negara ini langsung memicu penurunan outlook untuk 13 perusahaan raksasa di Indonesia. Coba lihat daftarnya. Ada Pertamina, PLN, Telkom, sampai bank-bank superbesar seperti Bank Mandiri dan BCA. Semuanya kena imbas. Ini bukti nyata betapa persepsi risiko negara sangat erat kaitannya dengan nasib korporasi besar di dalamnya. Jadi, poin pentingnya adalah peringatan dari Moody's ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ini lebih seperti puncak dari gunung es. Di baliknya, sudah ada beberapa kekhawatiran yang menumpuk cukup lama di benak para investor. Mari kita bedah satu persatu ya. Pertama, ada resiko fiskal. Investor mulai khawatir dengan rencana belanja pemerintah yang ambisius dan bertanya-tanya apakah ini akan membuat defisit anggaran kita membengkak. Kedua, soal transparansi pasar. Lembaga sekelas MSCI yang jadi panutan manajer investasi global sudah sempat memberi peringatan soal isu transparansi kepemilikan saham. Nah, ini ironisnya, di tengah kekhawatiran soal transparansi, sebenarnya banyak aksi korporasi positif seperti private placement yang justru sangat transparan dan meningkatkan porsi saham publik. Hal ini sebetulnya sangat disukai investor asing karena menambah likuiditas. Tapi yaitu, keraguan di tingkat sistemik bisa menutupi kabar baik ini. Dan yang terakhir, soal tata kelola. Pasar selalu mengamati seberapa independen Bank Indonesia, seberapa bisa ditebak arah regulasi. Ketidakpastian di arah ini adalah lampu merah bagi investasi jangka panjang. Dengan pasar yang lagi bergejolak dan rupiah yang tertekan, lalu bagaimana Bank Indonesia sebagai bank sentral merespon situasi ini? Gubernur Bank Indonesia bergerak cepat untuk menenangkan pasar. Beliau menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan sistem keuangan kita pada dasarnya tetap kokoh dan stabil. Ini adalah upaya untuk meredam kegelisahan yang ada. Tentu nggak cuma lewat kata-kata. Bank Indonesia juga langsung menerapkan strategi 3 pilar. Mereka melakukan intervensi langsung untuk menstabilkan rupiah, melakukan operasi moneter yang ramah pasar untuk menjaga likuiditas, dan yang terpenting, memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk memulihkan kepercayaan. Oke, kita udah lihat data dan alasan-alasannya. Tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa sih ini semua penting?
Apa dampaknya buat perekonomian secara luas dan buat kehidupan kita sehari-hari? Dampaknya itu sangat nyata. Buat dunia usaha, rupiah yang melemah berarti biaya impor bahan baku jadi lebih mahal. Dan utang dalam dolar AS jadi membengkak. Buat kita di rumah, ini berarti resiko harga barang-barang impor bisa naik, mulai dari gandum untuk roti sampai komponen elektronik. Ini bisa menekan daya beli kita. Kalau terus berlanjut, konsumsi dan investasi bisa tertahan, yang pada akhirnya bisa memperlambat mesin pertumbuhan ekonomi nasional kita. Seluruh episode ini menyoroti satu kebenaran yang fundamental. Kepercayaan investor itu adalah aset yang tak ternilai harganya. Jadi, pertanyaan kuncinya sekarang bukan lagi apakah kepercayaan itu akan kembali, tapi seberapa cepat Indonesia bisa membangun kembali fondasi kebijakan yang kuat dan komunikasi yang jelas untuk memenangkan kepercayaan itu sepenuhnya. Karena pada akhirnya, di dunia keuangan global, kepercayaan adalah satu-satunya mata uang yang benar-benar berharga.